Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 28 November sampai dengan tanggal 2 Desember 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 6 saham per video. Ada beberapa video yang sudah saya bahas. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi saya mulai langsung untuk yang pertama kali untuk saham ICBP, Indofood CBP Sukses Makmur. Jadi ini adalah grafik weekly-nya untuk ICBP. Kalau kita perhatikan sudah 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 minggu ICBP ini dia testing resistance 9.900. Tapi dia belum berhasil breakout ke atas 9.900 ya. Tapi di sini ada kesempatan untuk breakout ya untuk minggu ini ya. Jadi kalau dia berhasil breakout naik ke atas 9.900, kita boleh buy. Target price berikutnya sudah saya gambarkan sekitar area 10.500 sampai dengan 10.625 ya. Jadi 10.625 ini saya ambil dari swing high-nya di sini ya. Kurang lebih di mingguan di bulan Agustus 2020 dan di sini juga di bulan November 2020 ya. High-nya di 10.625. Itu target price berikutnya setelah breakout ke 9.900. Jadi untuk ICBP ini masih ada kemungkinan untuk breakout lumayan besar ya. Kalau misalnya Anda takut mau buy a weakness, Anda boleh buy a weakness sekitar area 9425 atau 9500-an ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi buy a weakness itu kalau dia koreksi kemudian berhasil rebound nyentuh ya, mantul ke atas menjelang penutupan atau besoknya Anda boleh buy ya. Jadi buy-nya bertahap aja, kalau naik Anda tambah lagi atau average up setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya. Tapi kalau turun jangan di average down karena kalau dia turun di bawahnya 9425, memang sebelumnya di sini 2 minggu dia berhasil rebound lagi ya. Tapi kalau dia turun lagi belum tentu dia berhasil rebound lagi. Jadi hati-hati kalau dia gagal bertahan di atas 9425 ada kemungkinan dia akan testing 8975 dan 8500 ya. Itu untuk weekly chart-nya support resistennya untuk ICBP. Nah, kalau dari daily chart-nya kalau kita perhatikan ini masih sideways di atas ya. Jadi menunggu breakout ke atas 9.900. Target price berikutnya di 10.475 dan 10.625. Yang mau tunggu buy weakness tunggu di area 9425 ya. Ini di daily chart-nya ya. Memang garis-garisnya berbeda antara daily dan weekly, jangan bingung. Terserah Anda mau pakai yang mana, tapi banyak yang bilang lebih suka lihat yang daily-nya ya. Garis-garisnya lebih rapi, lebih banyak juga, tapi nggak terlalu banyak ya. Nah, di sini kalau breakout kita boleh buy average up ya. Kalau mau tambah lagi silakan, yang belum punya buy high sell higher silakan. Jadi dia masih sideways, ada kemungkinan breakout untuk minggu ini ya. Kalau misalnya takut tunggu buy weakness ya tunggu aja di 9425 ya. Buy weakness itu artinya kalau dia koreksi, rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, ketika kita sudah buy, pasang stop loss-nya di mana Pak Sunar? Ini mudah sekali ya, sudah saya bantu di sini garisnya di 9.200 ya. Jadi kalau turun di bawahnya 9.200, Anda boleh pasang trailing stop atau stop loss ya. Kurang lebih seperti itu untuk ICBP. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk Cepin. Kalau kita perhatikan untuk Cepin ini memang harus sabar ya, karena dia masih sideways-nya lama ya, lebar juga, terus kadang-kadang dia ditembus ke bawah, tapi nggak lama lagi dia naik lagi ya. Ya begitulah dinamika trading ya. Jadi kalau kita sebelumnya sudah kena stop loss, kalau dia berhasil rebound lagi, mantul ke atas 5425 ya buyback ya seperti itu ya. Kalau ngikutin saya harusnya lumayan mudah ya di sini 5550 ke atas tambah lagi average up 5700 ke atas tambah lagi ya. Yang belum punya ada dua pilihan, mau buy langsung boleh tapi buy-nya bertahap aja karena dia posisinya di tengah-tengah ya antara 5.700 dan 6.025. Anda boleh buy weakness di 5.700. Ini sudah pernah saya sebutkan juga di analisa saham mingguan. Jadi kalau turun di bawah 5.700, rebound mantul ke atas, di sana sebenarnya kita untuk buy ya. Jadi lumayan menarik, naik ke atas 6.025, tambah lagi atau average up, target price berikutnya 6.350 dan 6.700. Ini support resistennya untuk weekly-nya atau mingguannya. Kemudian untuk daily-nya kalau kita perhatikan, ini MA20-nya memang masih tergolong kalau kita lihat di sini masih sideways ya. Jadi dia masih testing, tapi ini cukup menarik ya. Kalau mau buy silakan atau tunggu area buy weakness di 5650 ya. Begitu dia koreksi, rebound mantul ke atas, di sana sebenarnya kita untuk buy ya, untuk chipping ya, buy weakness. Tapi kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Jadi kalau dia breakout ke atasnya 5925, nah untuk minggu ini boleh buy breakout ke atas 6000 tambah lagi atau average up target price berikutnya di 6175 dan 6300 ya. Kurang lebih seperti itu untuk Cepin ya seperti itu ya. Jadi Cepin ini sebenarnya masih cukup menarik. Memang dia masih sideways-nya juga lama ya. Jadi harus bersabar juga. Kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk Sido. Jadi Sido bagaimana Pak Sunar? Ini memang dia masih berusaha untuk tembus resisten ke atas 800 ya. Jadi kalau mau buy boleh aja tapi buy-nya bertahap aja ya.
Ini belum saya gambarkan area supportnya. Jadi kita pakai acuan yang terakhir aja, swing low-nya di sini ini di area 720 dan resistennya masih tetap sama sebenarnya 860 ya di atas ini ya dari swing low yang sebelumnya ketika dia sebelum jatuh ya. Nah kalau kita lihat di sini ini resisten terdekatnya di 785 ya. Jadi kalau untuk Sido ini berhasil breakout ke atas 785, yang mau buy silakan ya. Mau tambah lagi silakan buy high sell higher boleh juga ya kalau yang belum punya. Ketika dia sudah berhasil breakout naik ke atas ya menjelang penutupan atau besok paginya kalau kita mau buy silakan ya seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu strateginya untuk cepin ya. Maaf itu ya. Jadi 785 ke atas breakout kita buy atau tunggu di area buy minus di 720 ya. Jadi kalau dia koreksi berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ini weekly support resistennya. Kalau untuk daily-nya sudah pernah saya gambarkan juga. Ini masih cukup menarik ya. MA20-nya mengarah ke atas memang agak lemot. Tapi di sini kalau kita perhatikan ini sebelumnya dia naik kemudian sideways breakout dia higher high. Jadi ini masih ada peluang untuk breakout ke atas 780 masih ada ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Mau buy sekarang boleh, tunggu breakout ke atas ya juga boleh, atau buy weakness di area 720-an sampai 700 ya. Buy weakness itu artinya kalau dia koreksi, rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ya kurang lebih seperti itu untuk Sido. Oke berikutnya untuk KLBF. Dari weekly chartnya kalau kita perhatikan untuk KLBF ya, dia sudah berhasil breakout ke atas 2070 ya. Jadi ini masih cukup menarik, kalau mau buy silakan. Memang seringkali ekornya panjang ke atas dan juga ke bawah ya. Jadi kalau mau buy weakness ya tunggu aja di area sekitar 2000 atau di bawah sekali di sini 1930. Buy weakness itu artinya kalau koreksi kita belinya kalau sudah berhasil rebound ditutup di atasnya ya seperti itu ya. Jadi di sini masih cukup menarik, yang mau buy bertahap aja naik ke atas high-nya 2150, high-nya minggu lalu kita boleh tambah lagi atau average up target price berikutnya di 2200 dan 2400 ya. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus. Laporan keuangan juga cukup bagus ya seperti itu ya. Jadi weekly chart-nya untuk KLBF masih menarik. Kalau untuk dari daily chart-nya ini sudah saya gambarkan garis-garisnya. Harusnya yang ngikutin saya sudah buy ya, sudah tambah lagi. Tapi misalnya kalau mau tambah lagi average up boleh aja. Jadi 2100 masih cukup menarik ya. Atau mau tunggu di 2000 atau 1900 silakan ya. Jadi koreksi kemudian dia rebound mantul ke atas di sana semakin kita untuk buy on weakness ya. Bisa tunggu di 1900 atau 2000 ya. Nah, kalau nggak dikasih yang mau buy high sell higher tunggu sekalian breakout ke atas 2150, target price berikutnya di 2200 dan 2300 ya untuk KLBF. Jadi uptrendnya masih cukup menarik. Memang fluktuasinya tinggi, jangan kaget. Kadang-kadang sudah naik koreksi lagi Pak Sunar besoknya atau 2 hari kemudian ya seperti itu ya. Jadi secara trennya masih cukup menarik. MA20-nya masih mengarah ke atas. Harganya memang fluktuasinya lumayan tinggi ya. Di atas MA20 ada juga kadang-kadang turun ya. Boleh buy weakness saja lebih amannya, jadi buy-nya bertahap ya. Kurang lebih seperti itu untuk KLBF. Oke, berikutnya untuk SMGR. Jadi SMGR apakah masih menarik Pak Sunar? Ini sebelumnya dia breakout tinggi, dia masih testing 7675 ya untuk mingguannya ya. Masih tetap sama, mau buy on weakness boleh aja. Kalau kita perhatikan sini support berikutnya di 7175. Anda bisa tunggu di 7175 atau maksimum di 6725 ya. Buy on weakness itu artinya kalau dia turun koreksi kemudian rebound mantul ke atas kita barusan buy. Tapi kalau buy on weakness itu tunggu rebound ya. Jadi kalau kita perhatikan ini kan 3 minggu dia merah terus ya candlenya. Jadi kalau mau buy tunggu naik ke atas 7775 kita barusan buy. Buy-nya bertahap naik ke atas 8000 tambah lagi naik ke atas 8400 breakout ya. Berarti boleh tambah lagi target price berikutnya di 9100 dan 9600 itu untuk SMGR. Ini weekly-nya atau mingguannya support resistennya. Nah, untuk daily chart-nya ini sudah saya gambarkan juga. Intinya di sini ya, selama dia masih bertahan di atas 7225 untuk SMGR ini masih cukup menarik. Nah, MA20-nya ini memang datar dan harganya masih di bawahnya. Tapi kecenderungannya ini masih menarik ya. Nah, kalau mau buy weakness boleh aja pasang stop loss-nya di 7525 dan 7225 itu maksimum. Nah, kalau dia berhasil breakout ke atas 7800 kita boleh tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Kalau nggak salah untuk SMGR ini seingat saya dia akan mengadakan uh, right issue ya, seperti itu ya, dalam rangka untuk akuisisi SMBR ya, seperti itu ya. Cuma saya belum cek beritanya kapan pastinya untuk right issue-nya, rasionya berapa. Sebentar saya cek dulu ya, apakah sudah ada di aplikasi sekuritas saya untuk right issue-nya SMGR. Belum ada info ya, tapi beritanya sudah ada sebelumnya ya, seperti itu ya.
Kurang lebih sih, seperti itu ya. Yang penting di sini adalah fokus kepada garis-garis yang sudah saya berikan di sini. Kalau dia naik kita boleh tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kurang lebih seperti itu. Oke, cukup berikutnya untuk INTP. INTP ini menarik ya. MA20-nya masih mengarah ke atas walaupun harganya masih di bawahnya. Area buy or weakness ini sudah saya gambarkan ada 2 ya. Jadi yang ngikutin saya 9650 ketika dia turun ke bawah berhasil rebound kita boleh buy lagi atau average up kalau yang sebelumnya buy di bawah di sini ya. Atau mau tambah lagi naik ke atas 9.900 kan, itu sudah bagus ya. Jadi mau buy sekarang boleh, pasang stop loss-nya di 9650 dan 9525 ya. Ini low-nya di sini ya. Kalau dia naik lagi kita boleh tambah lagi atau average up target price berikutnya untuk INTP di 10.550. MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Tapi kita buy-nya jangan terlalu banyak karena harganya masih di bawahnya MA20-nya. Jadi istilahnya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun no average zone-nya, jangan average zone-nya. Biasakan no average zone. Kurang lebih sih, seperti itu ya. Ini sudah ada 6 saham yang saya bahas untuk satu video. Ada beberapa video yang saya bahas untuk minggu ini ya. Periodenya tanggal 28 November sampai dengan 2 Desember 2022. Seperti biasanya jangan lupa, subscribe, like yang barusan kenal channel Saham Profit. Seperti biasanya juga saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.